Episode 21-24. Sang gadis CEO pura-pura miskin. Hari yang ditunggu Andin pun tiba. Hari ini Andin dan Tante Sulis akan terbang menuju New Zealand untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Sebelum berangkat, Om Dharma memberitahukan jadwal sidang selanjutnya pada Andin dan memintanya memberikan tanda tangan surat kuasa untuk kasus perceraiannya. Jadwal sidang kamu minggu depan, Din, tepatnya hari Rabu jam 10 pagi. Dan ini, tolong ditanda tangani dulu sebelum kamu pergi, kata Om Dharma yang langsung diangguki oleh Andin. Baiklah Om, segera urus saja semuanya. Mudah-mudahan dengan tidak datangnya Andin bisa membuat Mas Rudi tidak berkutik lagi. Apalagi membantah semua tuduhan karena kita bicara dengan bukti. Iya kan Om? Kata Andin membuat Om Dharma menganggukkan kepala. Ya kamu benar Din, rencana kamu abis pulang dari New Zealand apa? Apa kamu akan kembali masuk ke kantor dan tinggal di rumah kedua orang tua kamu? Tanya Om Dharma yang tentu saja langsung membuat Andin tersenyum. Iya dong Om, tentu saja aku akan kembali ke perusahaan dan tinggal di rumah itu. Kalau bukan aku yang tinggal di sana, siapa lagi Om? Lagian rumah itu sudah terlalu lama tidak ditempati, meskipun ada para maid yang tinggal di sana. Tetap saja, rumah itu kosong tanpa penghuni, kata Andin yang juga dibenarkan oleh Tante Sulis. Kamu benar Din, lebih baik kamu tinggal di sana. Ya bukannya apa-apa ya Din, Tante senang sekali kamu bisa tinggal di sini terus, cuma kan sebaiknya kamu tinggal di rumah orang tua kamu sendiri supaya rumah itu tidak terlalu lama kosong, kata Tante Sulis. Andin pun menganggukkan kepala sebagai jawaban. Iya Tante, Andin juga berpikir seperti itu. Lagi pula, Andin memang sudah berniat kembali ke sana apalagi kalau Mami sama Papi mau pulang ke Indonesia, kata Andin dengan senyum mengembang. Justru lebih bagus lagi dong itu, iya kan Pak? Kata Tante Sulis yang juga diangguki oleh Om Dharma. Iya bener Mah. Oh Yandin, kata Tante Sulis, kamu berencana mau ambil alih rumah sakit yang hampir bangkrut di kota sebelah itu. Kata Om Dharma. Iya Om, rencananya sih gitu. Tapi nanti kalau anak bandel itu sudah pulang, bukannya dia ambil dua fakultas sekaligus. Makanya nanti Andin akan minta dia ngurus rumah sakit itu, kan bagus jadinya perusahaan punya rumah sakit yang bernaung di bawahnya, kata Andin membuat Om Dharma menganggukkan kepala. Sebetulnya, gak perlu repot seperti itu Din. Om yakin, Radit juga gak akan mau kalau langsung dikasih jabatan untuk memimpin rumah sakit itu, kata Om Dharma membuat Andin melirik ke arah dua orang itu. Kenapa? Tanya Andin dengan dahi mengernyit heran. Kami tahu sekali bagaimana anak itu Din, dia pasti akan menolak kalau dikasih jabatan tinggi langsung seperti itu. Kata Tante Sulis. Tapi Tante, Om di sana juga dia harus mengubah sistem manajemen Om. Itu tugas awal dia nantinya, walaupun sebagai direktur rumah sakit itu tapi ada tugas berat yang menunggu dia dari nol. Dan menurut Andin itu sama dengan dia memulai semuanya dari bawah, kata Andin membuat keduanya saling pandang. Baiklah kalau begitu, sebaiknya kamu bicarakan dulu dengan Mami sama Papimu. Lagi pula Din, rumah sakit itu sudah di-cap buruk bukan hanya karena dari manajemennya tapi juga dari pelayanannya, kata Om Dharma membuat Andin tersenyum kecil. Kalau soal itu gampang Om, seiring berjalannya waktu nanti pasti pelayanannya akan dirubah juga mengikuti manajemen yang baru.
Bukannya itu saling bersambungan, kata Andin dengan senyum mengembang. Baiklah kalau begitu, terserah kamu saja. Lagi pula Radit masih 6 bulan sampai 1 tahun lagi Din. Kata Om Dharma. Iya makanya itu Andin mulai memikirkan itu dari sekarang. Kalau dalam waktu dekat kita bisa mengambil alih rumah sakit itu bukannya kita lebih gampang mengevaluasi apa yang salah hehehe. Kata Andin membuat Om Dharma menghela nafas sementara Tante Sulis hanya tersenyum kecil mendengar perkataan Andin yang sangat baik. Ya baiklah terserah kamu saja, memang beda kalau anak pembisnis pasti Om akan kalah bicara sama kamu, kata Om Dharma membuat Andin terkekeh senang. Kalian pesawat jam 11 pagi ya? Tanya Om Dharma membuat keduanya menganggukkan kepala. Iya Om, kan Om yang cariin tiketnya. Gimana sih? Kata Andin mengerucutkan bibir. Ya Om kan hanya tanya, siapa tahu kalian rubah penerbangan, kata Om Dharma. Tidak kok, kita juga udah siapkan apa aja yang harus kita bawa. Nanti Mama juga akan jenguk Radit sebelum pulang ke Indonesia, kata Tante Sulis membuat Om Dharma membelalakan mata. Ya semakin lama aja Papa ditinggal di rumah ini mah. Jawabnya dengan wajah lesu. Ya elah Pah, Mama di Australia juga cuma beberapa hari. Lagian kan Papa bisa nyusul nanti kalau gak ada pekerjaan, kata Tante Sulis membuat Om Dharma menghela nafas. Papa sedang banyak kasus mah, banyak yang harus Papa pelajari. Kayaknya gak mungkin bisa nyusul ke Aussie, Papa titip aja salam untuk Radit, kata Om Dharma membuat Tante Sulis menganggukkan kepala. Tante apa udah bilang sama Radit kalau kita akan kesana setelah dari New Zealand? Tanya Andin disambut gelengan kepala oleh Tante Sulis. Belum Din, biarin aja nanti kita kasih kabar kalau sudah di bandara. Biar jadi kejutan hehehe, kata Tante Sulis membuat Andin menganggukkan kepala. Baiklah kalau begitu, Papa ke ruang kerja dulu. Ada berkas yang harus Papa pelajari, kalau sudah waktunya berangkat nanti panggil Papa ya mah. Biar Papa antar ke bandara, kata Om Dharma membuat Tante Sulis menganggukkan kepala dan tersenyum. Om Dharma pun berjalan menuju ruang kerjanya dengan langkah tegas. Tante Sulis tersenyum lembut menatap suaminya. Tante, boleh tahu gak sih gimana respon Om Dharma waktu tahu si Radit ambil 2 fakultas sekaligus? Tanya Andin. Gimana Yandin? Tadinya Om kamu itu gak setuju. Apalagi keputusan yang diambil Radit itu saat dia tengah menjalani S2 kedokterannya. Jadi yang harusnya hanya 1 atau 2 tahun malah jadi 3 tahun lebih di Aussie. Kamu tahu kan waktu S1 aja dia sudah ke Amerika, lalu pulang ke Indonesia hanya 1 atau 2 bulan lalu ambil S2. Jadi, selama hampir 8 tahun ini Radit seperti sengaja menjauhkan diri. Entah karena apa, kata Tante Sulis membuat Andin menganggukkan kepala. Apa Tante sudah pernah bertanya pada Radit alasan dia studi ke luar negeri secara beruntun begitu Tan? Bukannya biasanya kalau anak yang sudah lama berjauhan dari orang tuanya justru ingin selalu dekat. Kata Andin. Tante juga sebetulnya bingung Din, cuma Tante gak punya keberanian buat nanya sama Radit, kata Tante Sulis. Mudah-mudahan gak ada apa-apa ya Tan hehe, kata Andin berusaha menghibur Tante Sulis. Amin, jawabnya sambil tersenyum. Andin pun memainkan ponselnya, ia berkirim pesan dengan salah satu temannya yang suaminya bekerja satu perusahaan dengan Rudy. Kamu dari tadi kirim pesan sama siapa Andin? Tanya Tante Sulis. Ini Tan teman Andin yang suaminya kerja satu perusahaan dengan Mas Rudy, kata Andin.
Kamu jadi ngelakuin hal yang waktu itu kamu bilang. Tanyanya, Andin pun menganggukkan kepala. Jadi Tan, Andin minta teman Andin ini buat kirim bukti-bukti perselingkuhan Mas Rudi dan perempuan itu ke sosial media menggunakan akun anonim. Dan Andin juga meminta suaminya buat menyebarkan di grup perusahaan, kata Andin membuat Tante Sulis membelalakan mata. Apa itu gak terlalu bahaya Andin? Temen kamu bisa dituntut dengan undang-undang ITE loh Andin. Kata Tante Sulis. Tenang aja Tante, dia bisa bermain cantik. Begitu semua bukti itu tersebar ia akan menghilangkan akun anonim itu dan menghapusnya tanpa jejak, karena suaminya kebetulan ahli IT, kata Andin membuat Tante Sulis menganggukkan kepala. Syukurlah kalau kamu bisa mengatasinya, Tante hanya takut terjadi apa-apa dengan kamu Din. Kalau dia tertangkap otomatis kan kamu akan terseret dalam kasus itu, kata Tante Sulis. Tenang aja Tante, Andin hanya memberikan mereka pelajaran kok. Dengan begitu bukan hanya hukuman bagi pezina secara hukum, tapi juga secara moral pun mereka akan merasakannya. Kata Andin dengan senyum kecil. Episode 22. Tenang aja Tante, Andin hanya memberikan mereka pelajaran kok. Dengan begitu bukan hanya hukuman bagi pezina secara hukum, tapi juga secara moral pun mereka akan merasakannya. Kata Andin dengan senyum kecil. Baiklah, terserah kamu saja. Sebaiknya kita bersiap karena sebentar lagi kita harus ke bandara. Jangan lupa oleh-oleh yang sudah kita persiapkan untuk mami papi kamu Andin, kata Tante Sulis membuat Andin menganggukkan kepala. Iya Tante, Andin inget kok. Andin udah siapin semuanya di koper, kita tinggal berangkat aja. Andin mau ganti baju dulu sih, kata Andin. Ya sudah kalau begitu, bersiaplah. Biar ini diberesin sama Bi Imas, kata Tante Sulis. Andin pun menganggukkan kepala dan berjalan ke arah di mana kamarnya berada. Lah mulai bersiap, sebetulnya hatinya sangat takut untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Ia begitu merasa jantungnya berdebar dengan kencang saat ini, padahal pertemuannya dengan mami papinya masih nanti malam atau bahkan bisa besok pagi. Mudah-mudahan mami sama papi mau memaafkan aku. Gumamnya dengan senyuman kecil. Aku akan lakukan apa yang kamu mau, asal kamu bisa menjamin kami aman. Seseorang mengirimkan pesan ke ponsel Andin membuatnya tersenyum kecil. Tenang saja, aku akan menjamin semuanya. Asal kalian bisa bermain bersih, aku yakin gak akan ketahuan. Percayalah. Balasnya dengan yakin. Baiklah, demi kamu dan demi menumpas pelakor. Hidup istri sah. Balas sahabat Andin itu membuat Andin terkekeh kecil. Andin pun tak lagi membalas, ia langsung bersiap karena begitu ia pergi lepas landas meninggalkan negara ini maka berita itu akan langsung disiarkan oleh sahabatnya. Maaf mas, kamu yang memulai. Aku hanya membalas apa yang kamu lakukan padaku. Kata Andin dengan seringai kecil. Setelah semua selesai dan dirasa cukup, Andin pun keluar dari kamar. Lah membawa satu buah koper besar dan tas branded yang ia selempangkan di badannya. Di ruang keluarga, Tante Sulis dan Om Dharma sudah menunggu sambil memainkan ponsel mereka masing-masing. Tante Sulis yang melihat Andin turun pun tersenyum. Ci, sebetulnya apa yang kurang dari kamu Yandin? Sudah cantik, modis, kaya raya, tapi masih saja diselingkuhi. Mana selingkuhannya seorang Ani-Ani lagi? Cek mata Rudi buta atau gimana sih? Kata Tante Sulis membuat Om Dharma menoleh, sementara Andin hanya terkekeh. Tante kan ada arti yang bilang tuh,
buat jadi pelakor emang gak perlu cantik, gak perlu kaya, cukup gak punya harga diri aja. Kata Andin, keduanya pun terkekeh bersama. Sudah, jadi berangkat sekarang gak nih? Tanya Om Dharma. Jadilah Om, masa gak jadi sih, kata Andin dengan senyuman. Makanya, sudahlah ayo berangkat, ngapain sih masih ngomongin orang itu? Move on dong move on, kelihatan sekali belum move on-nya. Kata Om Dharma membuat Andin mengerucutkan bibir. Om Dharma pun berjalan mendahului kedua wanita itu, dengan santai melenggang keluar dari ruangan itu semakin membuat Andin mengerucutkan bibir. Sudah jangan dengarkan Om kamu, jangan sampai kamu bete dan penerbangan kita jadi gak seru nanti. Kata Tante Sulis. Andin pun menganggukkan kepala dengan sedikit senyum, keduanya pun menyusul Om Dharma sambil mendorong koper masing-masing. Apa kamu sudah mengatur semuanya sesuai rencana Andin? Tanya Om Dharma ketika mereka sudah berada di dalam mobil menuju bandara. Sudah Om, teman Andin sudah setuju. Begitu Andin lepas landas, berita itu akan muncul. Tinggal bagian Om aja untuk membuat berita itu tetap stay, kata Andin dengan serengai kecil. Bagus, meskipun melanggar UUD tapi itu adalah pelajaran kecil untuk mereka. Kata Om Dharma membuat Andin menganggukkan kepala. Tapi Pak, gimana kalau suami dari wanita itu menuntut nantinya? Tanya Tante Sulis. Haha gak akan mah, lelaki itu gak akan berbuat hal yang akan merugikan dirinya sendiri. Bukannya kalau dia mau membantu perempuan itu maka dia akan diketahui istrinya, bukannya selama ini dia menutupi perselingkuhannya dengan perempuan itu dari istrinya. Kata Om Dharma membuat Tante Sulis mengerti. Kenapa saya gak kepikiran ke sana ya, kata Tante Sulis. Tentu saja. Lagi pula mah, kasus itu kasus lumayan besar. Pejabat seperti dia gak akan mungkin mau ikut terlibat, kecuali memberikan pelajaran untuk istri siri dan lelaki brengek itu. Kata Om Dharma yang juga diangguki Andin. Bener apa yang Om Dharma bilang Tan, lagian setelah Andin pikir-pikir berita ini akan jadi bumerang untuk Mas Rudi. Dengan begitu putusan pengadilan akan lebih cepat karena bukti sudah mencuat ke publik. Kata Andin. Nah itulah tujuan aku mah, apalagi saat ini Andin memberikan aku kuasa dan ia tidak datang dalam persidangan. Kasus itu bisa dijadikan alibi nanti, jadi dengan gitu Rudi juga gak akan bisa mengeles lagi, kata Om Dharma. Akhirnya Tante Sulis pun menganggukkan kepala setelah mendengar penjelasan dari keduanya, mereka pun sampai di depan Banda Internasional. Om Dharma turun dan mengantar keduanya sampai tempat terakhir. Hati-hati dan selalu kabari Papa, kata Om Dharma pada Tante Sulis. Iya seperti anak-anak aja Papa ini. Kata Tante Sulis mengerucutkan bibir. Andi J, salam untuk Mami dan Papi kamu. Kata Om Dharma membuat Andin tersenyum dan menganggukkan kepala. Iya Om, Andin pamit ya, kata Andin sambil menyalami tangan Om Dharma. Iya, hati-hati, Om titip tantemu, kata Om Dharma kembali membuat Tante Sulis mengerucutkan bibir, sementara Andin tersenyum. Iya Om, jawab Andin. Keduanya pun masuk meninggalkan Om Dharma yang masih menatap punggung keduanya. Di rumah Rudi. Setelah menjual perhiasan milik ibunya, Rudi pun mencari seorang pengacara untuk menangani kasusnya. Ia tak tahu jika akan ada masalah besar yang menunggunya di depan mata. Pokoknya kamu harus mencari pengacara yang handal Rat, uang yang ibu kasih pasti cukup untuk membayarnya, kata Bu Murni yang langsung diangguki oleh Niken. Bener kata ibu Mas. Palingan cuma habis 10 jutaan Mas.
Kata Niken. Masa iya Ken? Tanya Rudy. Iya mas, itu kan jasa pengacaranya aja. Sementara semua gugatan kan pasti Mbak Andin yang sudah bayar di awal. Kata Niken membuat Rudy menganggukkan kepala. Iya sih, tapi Rudy belum dapat juga nih. Padahal Rudy udah cari bahkan udah nanya sama temen Rudy siapa pengacara handal yang bisa nangani kasus perceraian Rudy ini. Tapi Ken. Ternyata pengacara Andin itu rekomendasi mereka. Kata Rudy membuat kedua perempuan itu saling pandang. Kalau gitu, kamu ambil aja pengacara Andin itu mas. Kamu kasih dia bayaran 2 kali lipat dari yang Andin bayarkan, gimana? Kata Niken memberikan solusi. Mana bisa begitu Ken, mana mau juga pengacara itu pindah untuk ganti haluan. Ada-ada aja ide kamu. Kata Rudy membuat Niken menggaruk kepalanya yang tak gatal. Hehe kali aja gitu mas, namanya juga manusia kan. Kalau dikasih uang lebih pasti akan pindah haluan, siapa sih yang nolak uang? Kata Niken yang juga dibenarkan Bu Murni. Bener juga apa kata adik kamu Rat, kenapa gak kamu coba aja dulu? Kata Bu Murni membuat Rudy terdiam. Tapi, udah deh mas, percaya sama Niken. Kamu DP aja 10 juta, kamu janjikan 30 juta kalau berhasil mendapatkan harta gono gini itu. Niken yakin kita pasti akan berhasil, kata Niken memberikan semangat pada Rudy. Nah betul tuh Rat, cerdas adik kamu. Kata Bu Murni membuat Rudy berdecak. Cik, bukan itu masalahnya Bu, mungkin kalau orang lain iya bisa kita gunakan uang. Tapi kalau orang ini, sepertinya susah. Kata Rudy membuat dahi kedua perempuan itu mengernyit heran. Susah gimana maksud kamu? Tanya Bu Murni. Sepertinya hubungan Andin dengan pengacara itu bukan hanya klien dan pengacaranya, tapi lebih Ken. Kata Rudy membuat mata keduanya membola. Maksud kamu, Andin ada main dengan lelaki itu? Begitu Rat? Tanya Bu Murni. Ya nggak begitu juga sih Bu, cuma kayaknya mereka deket aja. Kayak ada hubungan keluarga gitu, soalnya lelaki itu sepertinya mendampingi Andin bersama istrinya. Kata Rudy membuat keduanya terdiam. Mereka pun sibuk dengan pikiran mereka masing-masing, bagaimana caranya mengambil sebagian harta Andin. Episode 23. Ya nggak begitu juga sih Bu, cuma kayaknya mereka deket aja. Kayak ada hubungan keluarga gitu, soalnya lelaki itu sepertinya mendampingi Andin bersama istrinya. Kata Rudy membuat keduanya terdiam. Mereka pun sibuk dengan pikiran mereka masing-masing, bagaimana caranya mengambil sebagian harta Andin. Persetan dengan status hubungan mereka, pokoknya ibu mau kamu harus berhasil mendapat apa yang sudah jadi hak kamu. Ingat, biar gimana pun perusahaan itu tetap berjalan saat Andin bersama kamu. Kata Bu Murni. 2. Bener apa kata ibu mas, lagian kalau kamu gak kasih izin gak mungkin juga Mbak Andin bisa mengelola perusahaannya itu. Iya kan Bu? Kata Niken yang juga dibenarkan oleh ibunya. Iya benar, jadi kamu harus bisa mendapatkan pengacara yang lebih hebat dari pengacaranya Andin. Kita harus dapatkan semua yang Andin punya, bagaimanapun caranya. Kata Bu Murni tersenyum licik. Cik, tapi gimana Bu kalau cuma modal uang 20 juta ini mana mungkin kita bisa nyari pengacara yang lebih hebat dari pengacaranya Andin. Palingan kita cuma bisa dapat pengacara bisa Bu. Kata Rudy mendengus kesal. Ibu ada ide. Kata Bu Murni membuat Rudy dan Niken menyernyitkan kening. Ide apa Bu? Tanya Rudy.
Bu Murni pun menjelaskan apa yang menjadi rencananya kepada kedua anaknya itu. Itu terlalu beresiko Bu, Rudy gak bisa mengambil resiko sebesar itu. Lagi pula, kalau berhasil, kalau justru gak berhasil gimana Bu? Tanya Rudy. Ibu yakin pasti berhasil Rat, sudahlah kamu ikuti aja apa rencana ibu. Kata Bu Murni. Rudy pun terdiam, dia sebetulnya ragu dengan apa yang ibunya sampaikan. Tapi, ibunya benar itulah satunya cara agar mereka mendapatkan apa yang mereka mau tanpa hambatan. Namun, mereka tidak tahu kalau rencana mereka tidak akan berhasil karena orang yang mereka targetkan sudah meninggalkan Indonesia beberapa saat lalu. Saat ini berita skandal antara Rudy dan juga Nita sudah mulai menyebar, foto-foto keduanya terpampang nyata di beberapa aplikasi sosial media. Rudy yang belum mengetahui itu pun dengan santai melangkahkan kakinya menuju ruang kerjanya, sementara beberapa temannya sudah menatapnya dengan tatapan jijik dan memindai dari atas hingga bawah. Rat, kamu dipanggil Pak Cokro sekarang. Kata salah satu teman satu divisi Rudy memberitahukan tepat saat Rudy baru saja duduk di depan meja kerjanya. Ada apa? Tanya Rudy dengan raut wajah heran. Ada apa? Emangnya kamu belum lihat sosial media? Tanya teman Rudy itu yang langsung dijawab gelengan kepala oleh Rudy. Sekarang coba kamu cek, setelah itu aku yakin kamu pasti mengerti alasan kamu dipanggil ke ruangan Pak Cokro. Jawab teman Rudy. Lelaki itu pun langsung mengambil ponsel pintarnya, ia membuka sosial medianya dan alangkah terkejutnya dia saat melihat foto-foto dan video syur dirinya dan juga Nita berada di halaman terdepan. Apa-apaan ini? Kata Rudy dengan jantung berdetak kencang. Gila ya kamu Rat, padahal kamu sudah punya istri dan Nita sudah punya suami walaupun siri. Tapi masih aja kalian bermain di belakang. Apalagi kau tahu sendiri kalau suami Nita itu bukan orang sembarangan. Habislah riwayat kamu Rat. Kata lelaki itu membuat Rudy terdiam. Siapa yang melakukan ini, siapa? Teriak Rudy dengan wajah memerah-marah. Semua orang yang ada di ruangan itu pun terdiam, mereka justru berbisik melihat Rudy yang tampak seperti orang kesetanan. Sudahlah. Sebaiknya kamu temui Pak Cokro dulu Rat. Sebelum kamu mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Kata teman Rudy itu diangguki oleh yang lainnya. Tanpa berkata apapun, lelaki itu berjalan dengan tergesa menghadap pimpinannya. Gila ya Rudy itu, padahal istrinya cantik dan kaya raya tapi masih aja diselingkuhi. Mana selingkuhannya speak ani-ani lagi hahaha. Beberapa karyawan tertawa setelah kepergian Rudy. Di posisi Rudy saat ini, ia pun mengetuk pintu ruangan atasannya sebanyak 3 kali. Masuk, terdengar sautan dari dalam. Rudy pun masuk ke ruangan itu dan alangkah terkejutnya dia saat melihat Nita wanita selingkuhannya pun dipanggil ke ruangan itu. Maaf Pak, ada apa ya? Tanya Rudy dengan menundukkan kepala. Ada apa? Kau masih bertanya. Kau tahu apa kesalahanmu dan perempuan itu? Kata atasan Rudy memandang ke arah keduanya dengan bergantian. Maaf Pak, tapi soal ini bukankah masalah pribadi kami? Tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan. Kata Rudy masih dengan menundukkan kepala. Apa katamu? Kau terlalu menganggap sebuah berita itu sepele Rat, kau gak tahu bagaimana orang-orang berkomentar bahkan sampai mencari tahu di mana kamu bekerja, di mana kamu tinggal, siapa orang tua kamu, sudah menikah atau belum. Kamu tahu itu. Dan karena hal itu, orang-orang jadi menyorot perusahaan kita. Kamu sudah mengotori nama baik perusahaan Rudy.
Bentak atasan Rudy membuat lelaki itu mendongak, sementara perempuan di sebelahnya terisak. Lalu, saya harus bagaimana Pak? Saya tidak mungkin membungkam mulut mereka, lagi pula saya juga tidak tahu siapa yang menyebarkan foto dan video itu. Kata Rudy berusaha membela diri. Ya, kamu memang tidak bisa berbuat apa-apa untuk membungkam mulut mereka Rat, tapi perusahaan memutuskan untuk memecat kalian dari kantor ini. Kata atasan Rudy dengan nada tegas membuat keduanya membelalakan mata. Pak, jangan pecat saya Pak. Saya masih ada anak yang harus saya nafkahi. Kata perempuan itu mengiba. Anak kamu ada bapaknya yang menafkahi Nit, jangan kira saya tidak tahu kalau kamu itu simpanan suami orang di luar sana. Saya diam karena saya merasa itu tidak merugikan perusahaan, tapi tidak untuk kali ini. Kalian sudah benar-benar mencoreng nama baik perusahaan. Sekarang, kalian kemasi barang-barang kalian dan minta surat pemecatan ke bagian HRD. Kata lelaki bergelar atasan itu dengan nada tegas dan tak bisa dibantah. Dengan langkah lunglai, keduanya pun keluar dari ruangan itu. Nita, tunggu. Kata Rudy membuat perempuan itu berhenti. Apalagi sih Mas? Kamu mau kita jadi bahan tontonan karyawan sini? Kata Nita dengan suara tertahan. Apa kamu tahu siapa yang menyebarkan foto-foto dan video itu? Tanya Rudy membuat perempuan itu mendengus kesal. Mana aku tahu Mas, seharusnya aku yang tanya soal itu sama kamu. Sekarang aku malu tahu gak Mas, belum kalau suami siriku tahu. Bisa abis aku. Kata Nita. Mas juga gak tahu siapa yang menyebarkan foto dan video itu Nit, selama ini kita juga gak pernah mengambil video ataupun foto dengan, tunggu, jangan-jangan ada yang sengaja mengikuti kita dan memvideokannya. Kata Rudy dengan membelalakan mata. Jangan ngaco deh Mas, mana mungkin. Elak Nita yang langsung meninggalkan lelaki itu sendirian. Cik, atau jangan-jangan Andin, bukannya dia bilang dia punya semua bukti perselingkuhan aku. Gumam Rudy pada dirinya sendiri. Ia pun lantas pergi menuju ruangannya sendiri, begitu sampai tatapan mata teman-temannya mengarah padanya. Rudy pun membereskan semua barang-barangnya diiringi tatapan heran dari para temannya itu. Kamu mau kemana Rat? Tanya salah satu teman Rudy yang mejanya tepat berhadapan dengan lelaki itu. Aku dipecat. Jawab Rudy singkat sambil menghela nafas berat. Apa? Dipecat? Karena masalah itu? Tanya lagi membuat Rudy menganggukkan kepala. Teman yang lain pun hanya diam mendengarkan percakapan keduanya. Makanya Rat, jadi laki-laki itu harus cukup sama satu lobang. Padahal istrinya cantik, kaya, baik, royal masih aja lu kepincut sama perempuan spek ani-ani begitu. Duh, Rudy, kata salah satu staf perempuan di tempat itu. Itulah, namanya laki-laki gak bisa bersyukur ya begitu. Masih aja nyari yang lebih hasilnya zong, dikasih yang sempurna malah milih yang udah lost doll hahaha, sambung yang lainnya membuat Rudy malu setengah mati. Bisa diem gak sih kalian? Bentaknya membuat kedua perempuan itu langsung terdiam sambil memandang sinis ke arah lelaki itu. Sudah, kalian berdua lanjutkan kerjaan kalian, mau kalian dipecat juga. Kata lelaki tadi. Akhirnya Rudy pun selesai beberes, ia pun langsung melangkahkan kaki keluar dari gedung perkantoran itu dengan wajah kesal. Episode 24. Rudy dipecat Bu. Jawab Rudy dengan cepat. Apa? Dipecat? Jawabnya dengan suara nyaring. Cik,
Ibu ini gak bisa pelanan dikit apa ngomongnya. Pengang tahu bu. Kata Rudi dengan kesal. Kamu serius Rat? Kamu lagi gak bohongin ibu kan? Tanya Bu Murni yang langsung menghampiri anak lelakinya itu. Serius bu? Ngapain Rudi bohong? Kata Rudi dengan nafas memburu dan langsung mengeluarkan ponselnya. Ia pun menghubungi Andin yang tentu saja saat ini ponselnya mati karena masih berada di dalam pesawat. Tapi kenapa kamu bisa sampai dipecat Rat? Tanya Bu Murni membuat Rudi menghela nafas panjang. Ada yang menyebarkan foto dan video panas Rudi dengan Nita bu, makanya Rudi dan Nita dipecat dari kantor. Jawab Rudi membuat Bu Murni terdiam. Lalu kalau kamu dipecat kita mau makan apa Rat? Kamu sudah tahu siapa yang menyebarkan foto dan video itu? Tanya Bu Murni langsung dijawab gelengan kepala oleh Rudi. Belum bu, tapi Rudi yakin kalau ini pasti ulah Andin. Kata Rudi dengan mata nyalang. Andin, cepat kamu hubungin dia, biar ibu marahi sekalian dia. Bisa-bisanya dia buat kamu kehilangan pekerjaan. Kata Bu Murni. Belum saja Rudi menjawab, beberapa orang masuk ke dalam rumah kontrakan itu dan langsung menghajar Rudi. Hei, kalian ini siapa? Kenapa kalian memukuli anak saya seperti ini? Teriak Bu Murni yang tak diindahkan oleh para lelaki berpenampilan preman itu. Berhenti. Tolong, teriak Bu Murni di depan rumah membuat beberapa warga berkumpul di depan rumahnya. Ada apa ini Bu Murni? Tanya tetangga sebelah Bu Murni yang melihat perempuan itu panik setengah mati. Pak, itu, anak saya dipukuli orang di dalam rumah Pak. Kata Bu Murni membuat bapak-bapak itu melihat apa yang terjadi. Stop, ada apa ini mas-mas? Kata para bapak-bapak itu melerai. Lelaki ini sudah berani bermain gila dengan istri dari bos kami bapak-bapak. Kalian lihat saja sosial media sekarang sedang ramai memperbincangkan mereka membuat bos kami marah dan menyuruh kami memberikan lelaki itu pelajaran. Kata salah satu dari mereka yang telah membuat Rudi babak belur. Apa? Kaget? Para bapak-bapak itu langsung menatap Rudi dengan tatapan yang sulit diartikan. Sudahlah, tugas kami sudah selesai. Kalau bapak-bapak tidak percaya silahkan periksa sosial media masing-masing atau kalau tidak punya bisa pinjam punya anak kalian. Yuk cabut. Kata pimpinan mereka. Mas Rudi, apa yang dikatakan mereka itu benar? Tanya salah satu tetangga mewakili yang lainnya. Rudi yang terlihat sangat kesakitan pun hanya bisa diam tak menjawab. Cik, bapak-bapak ini gimana sih? Tolongin dulu anak saya ini bawa ke kamar, malah diinterogasi gak jelas kayak gitu. Kata Bu Murni. Para bapak-bapak itu pun membantu Bu Murni memindahkan Rudi ke dalam kamar, setelahnya mereka keluar dari rumah itu dengan banyak pertanyaan. Di New Zealand, Andin yang baru saja turun dari pesawat langsung mengaktifkan nomor ponselnya. Ia tersenyum kecil membaca laporan dari temannya yang sudah berhasil menyebarkan video dan foto syur Rudi dan pelakor itu. Kenapa kamu senyum-senyum begitu Ndin? Tanya Tante Sulis. Gak apa-apa Tante, Andin cuma seneng aja. Rencana Andin berjalan dengan semestinya. Kata Andin dengan senyum mengembang. Tante Sulis yang melihatnya pun menggelengkan kepala, bagaimana mungkin memberikan pelajaran pada seseorang membuat seorang Andin puas sampai senang seperti itu. Sudahlah Ndin, sebaiknya kamu sudahi semua ini, kata Tante Sulis. Iya Tante, semuanya sudah selesai kok, hanya tinggal sidang perceraian Andin sama lelaki itu aja yang belum selesai. Tapi,
Sebentar lagi pasti akan selesai, kata Andin dengan senyum yang terus mengembang. Mudah-mudahan perceraian kamu juga berjalan dengan lancar, kata Tante Sulis dengan senyum. Amin, jawab Andin. Kita langsung ke rumah mami sama papi kamu aja Andin, kamu tahu kan alamatnya? Tanya Tante Sulis. Tahu dong Tante, yuk kita naik taksi aja, kata Andin membuat Tante Sulis menganggukkan kepala. Mereka pun menambah perjalanan dengan menggunakan taksi selama kurang lebih 40 menit. Tibalah Andin dan Sulis di salah satu rumah yang begitu asri dengan halaman yang luas ditumbuhi dengan rumput hijau yang sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, suara yang dirindukan Andin dari dalam membuat netranya berkaca-kaca. Andin, kata seseorang yang membuka pintu itu, tak lain adalah mami dari Andin. Mami, kata Andin yang langsung memeluk maminya dengan erat. Ada apa? Hei, ayok masuk, Sulis ayok masuk, kata mami Andin mempersilahkan keduanya masuk ke dalam rumah itu. Siapa Mi? Tanya suara lelaki yang berada dalam ruangan. Mami Andin, Andin dan juga Tante Sulis pun menghampiri lelaki itu. Betapa kagetnya ia melihat putrinya datang menghampirinya, setelah beberapa bulan ia tinggal di negara itu. Andini, kata lelaki parubaya itu melihat anak perempuan satu-satunya dengan mata berkaca-kaca. Papi, teriak Andin menghambur ke pelukan cinta pertamanya. Apa yang membuat kalian berdua datang ke sini? Tanya mami Andin membuat Andin melepaskan pelukan pada papinya. Pi, Andin ditemani Tante Sulis datang ke sini untuk meminta maaf pada mami sama papi. Maafin Andin Pi karena Andin gak pernah mendengarkan perkataan kalian, kata Andin membuat maminya membuang nafas. Apa sekarang kamu sudah sadar nak? Apa yang sudah mereka lakukan padamu sampai akhirnya anak mami yang bodoh ini sadar? Kata mami Andin menyindir anak perempuannya itu. Andin pun terdiam, ia tak berani menatap wajah perempuan yang sudah melahirkannya itu. Sudah, Andin sedang menghadapi masalah yang pelik. Saat ini ia tengah membutuhkan pelukan dan semangat dari Mbak sebagai ibunya, kata Tante Sulis membuat mami Andin menghela nafas kasar. Andin, sini sayang, kata mami Andin membuat netra perempuan itu kembali dibanjiri oleh air mata. Andin pun menghampiri maminya, ia memeluk mami dengan erat seolah tak mau melepaskannya. Jadi, bagaimana pernikahan kamu? Tanya papi Andin. Saat ini tengah proses perceraian Pi, Om Dharma yang mengurus. Mas Rudi membuat semuanya jadi rumit, makanya Andin memutuskan menghindar dan hanya memberikan surat kuasa pada Om Dharma sebagai pengacara. Kata Andin membuat papinya menganggukkan kepala. Lalu apa rencana kamu selanjutnya? Tanya papi Andin. Tidak ada rencana lain Pi, selain yang saat ini menggemparkan sosial media Indonesia, kata Andin membuat kedua orang tuanya menyeritkan kening. Andin meminta seseorang menyebarkan foto dan video syur calon mantan suaminya dengan perempuan lain Mas. Kata Tante Sulis membuat keduanya saling pandang. Apa ada pengaruhnya? Suamimu dan perempuan itu bukan siapa-siapa, lantas apa yang akan menjadikan berita itu heboh? Tanya papi Andin. Perempuan itu salah satu selingkuhan, tepatnya istri siri dari salah satu pejabat di kota tempat Andin tinggal Dengan begitu bukankah Mas Rudi bisa bermasalah dengan suami siri perempuan itu? Perusahaan itu juga gak akan membiarkan Mas Rudi dan perempuan itu bertahan di perusahaan karena membuat malu nama baik perusahaan. Kata Andin membuat keduanya mengerti. Jadi,
Kamu membuat Rudy bermasalah dengan suami siri lelaki itu dan juga dikeluarkan dari kantor. Tanya Mami Andin yang langsung dijawab anggukan kepala oleh perempuan itu. Betul, itu juga keuntungan Andin. Dengan tersebarnya video itu, Mas Rudy gak akan mengelak ataupun meminta macam-macam karena bukti sudah keluar ke publik. Kata Andin. Bagus, cerdas kamu. Sekali tepuk 3 pulau terlampaui. Kata Papi Andin dengan senyum mengembang. Ya sudah kalau begitu sebaiknya kalian istirahat. Atau mau makan dulu. Kamar tamu juga belum dibersihin, sebentar Mami minta asisten rumah tangga bersihin kamar tamu dulu. Kata Mami Andin yang langsung berjalan menuju dapur untuk memanggil asisten rumah tangganya. Gimana keadaan Dharma, Sulis? Tanya Papi Andin. Andin masih setia bergelendot manja di samping papinya. Alhamdulillah baik Mas. Saat ini sedang banyak kasus, salah satunya kasus Andin. Jadi, dia belum bisa ikut, kata Tante Sulis dengan senyum mengembang. Papi Andin pun menganggukkan kepala seraya membalas senyum Tante Sulis.